ada di dalam satu perbatasan, ruang di perbatasan, ruang-ruang border. Di dalam ruang-ruang perbatasan itu biasanya tidak bisa diuji dengan hitam atau putih. Ya. Tetapi di sini dibutuhkan sebuah kebijakan, sebuah kebijaksanaan, karena nanti akan ada perdebatan, kalau dalam konteks hukum itu akan ada perdebatan antara hukum dengan moral. Hukum itu mempunyai kekuatan mengikat karena sanksi. Artinya kekuatan mengikatnya itu ada pada aspek eksternal. Sedangkan moral itu kekuatan mengikatnya ada di dalam hati. Sehingga kekuatan mengikat dari hukum ini akan sangat tergantung pada nurani. Nah, dalam konteks pengembangan ilmu, yang dalam hal ini penelitian, dalam hal ini adalah ilmu hukum, saya mencoba meletakkan hal itu dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian untuk sebuah pengembangan ilmu, itu seringkali ada satu perspektif penelitian yang sifatnya kontraintuitif. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam sebuah konteks penelitian selalu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, keperpihakan-keperpihakan yang harus kita pastikan, yang harus kita pilih. Saya berikan contoh, misalkan seorang lawyer melakukan sebuah pembelaan, itu mesti harus melakukan satu riset, satu penelitian, yang kemudian disusun di dalam sebuah kronologi kasus. Nah, di situ kalau ilmu-ilmu lain akan mengatakan kita harus bebas nilai. Tetapi kalau seorang lawyer itu akan menempatkan kepentingan terbaik bagi kliennya. Ya, kepentingan terbaik bagi kliennya. Nah, disinilah maka kita harus mampu melakukan sebuah tindakan-tindakan hukum yang dalam konteks ini saya letakkan dalam konteks penelitian, dengan cara melihat the black swan, melihat angsa hitamnya. Di dalam pikiran orang, ketika kita bicara tentang swan, tentang angsa, itu pasti putih semua. Nah, kalau angsa itu putih, semuanya putih, itu merupakan sebuah business as usual, sesuatu yang biasa. Nah, di dalam konteks penelitian, kita harus mampu melihat di mana angsa hitamnya. Yang akan menunjukkan sesuatu yang spesifik, sesuatu yang ini yang layak, yang patut untuk dikaji, dibela, atau ditreatment dengan tindakan-tindakan tertentu. Disinilah kemudian ada gap, ada spotting gap yang mungkin harus kita pilih. Dan dalam konteks memilih inilah, maka tapi tetap dicari nih, nggak tahu. Ya, maka keberpihakan kita, sikap kita, ya, dalam konteks ilmu hukum, itu tidak akan pernah bebas nilai. Ilmu hukum itu adalah ilmu sui generis, ilmu yang punya karakteristik khusus. Ilmu hukum itu bukan ilmu yang bebas nilai, tetapi ilmu hukum itu adalah ilmu yang syarat dengan nilai. Nah, disinilah maka dalam konteks kita belajar hukum, itu juga ditantang dengan sebuah pemahaman bagaimana pemahaman hukum kita. Dari tindakan-tindakan, dari cara pikir orang, nanti akan terlihat sebenarnya seseorang itu punya aliran hukum apa, mazhabnya itu apa. Gitu.
Karena dari situlah kemudian ada hal-hal yang sifatnya spesifik, yang kemudian di situ orang itu akan terlihat eksistensi dirinya untuk kemudian ya, seseorang itu menjadi menarik, mempunyai daya laku, punya nilai jual. Kenapa? Karena dia punya sebuah kemapanan tertentu. Ya. Nah, dalam konteks ini, ya, kerja-kerja hukum itu perlu ada sikap kontraintuitif yang harus disadari dari awal, ya, harus disadari dari awal, dan kemudian dibangunnya. Didesain sehingga sedemikian rupa untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oleh karena itu, ketika seorang lawyer, katakanlah, dia membela seorang pembunuh, kalau masyarakat awam akan mengatakan, "Loh, pembunuh kok dibela?" Yes, dia memang pembunuh. Tetapi seorang pembunuh, seseorang yang melakukan tindak pidana, itu juga masih mempunyai hak yang harus dilindungi. Yang dibela bukan tindak pidana pembunuhannya, tetapi yang dibela adalah kepentingan-kepentingan yang dijamin sebagai hak dari seorang pelaku itu. Pernyataan saya ini, itu sebenarnya adalah the black swan dari sebuah proses advokasi, sebuah pendampingan hukum, yang seringkali tidak bisa dijelaskan secara clear oleh seorang pengacara. Ya, oleh seorang pengacara. Nah, dalam konteks ini, maka seringkali akan terlihat prediksi-prediksi yang sifatnya irasional, prediksi-prediksi yang tidak rasional, yang kemudian dilakukan oleh seorang pengacara. Atau dilakukan oleh seseorang untuk mencapai satu target atau tujuan tertentu. Nah, itu tulisan pertama yang terkait, yang hanya satu lembar, yang terkait dengan penelitian kontraintuitif. Kemudian tulisan yang kedua, saya berikan judul tentang kontribusi teoritis. Banyak mahasiswa setelah lulus, saya akan mengabdikan ilmu yang sudah saya pelajari. Biasanya akan saya jawab prek. Gitu. Setelah lulus, bekerja, make money. Yakin itu, pragmatis. Banyak sekali ketika habis lulus, dia mau bekerja, dia ingin menyampaikan kontribusi teoritis dari ilmu yang dia pelajari. Pertanyaannya kemudian adalah, apa kontribusi teoritis, kontribusi keilmuannya itu di dalam sebuah pekerjaan? Kalau di sini saya tuliskan, apa kontribusi teoritis dalam satu penelitian? Ya. Pertanyaan ini sederhana, ada di dalam tesis, ya, tapi nggak pernah bisa dijawab dengan baik. Ya. Jadi ini terlihat dari tulisan-tulisan mahasiswa, dari riset-riset tesis mahasiswa, yang setiap kali melakukan penulisan itu harusnya mampu memberikan jawaban pertanyaan apa kontribusi teoritisnya. Ya. Apa kontribusi teoritisnya? Dan kontribusi teoritis ini nanti akan terkait dengan konsep-konsep yang sifatnya generalisasi. Nah, dalam hal ini maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merumuskan kontribusi teoritis yang sebenarnya bukan merupakan perkara yang mudah. Tapi saya mencoba untuk
memberikan sebuah pemahaman yang lebih mudah, coba lihatlah 5W1H. Ya. Apa, bagaimana, mengapa, dan mesti harus Anda sadari yang terkait dengan pertanyaan pendukung, siapa, kapan, dan di mana. Kenapa saya katakan pertanyaan pendukung? Ini nanti akan sangat penting dalam kaitannya dengan konsep generalisasi. Ya. Kalau kemudian kita bicara teori, ya, teori itu dapat dikelompokkan ke dalam teori yang gunanya untuk menganalisis, menjelaskan, memprediksi, menjelaskan dan memprediksi, dan kemudian yang paling mendasar adalah membuat desain dan aksi. Ini saya garis bawahi. Nah, Pak, ketika Bapak Ibu menuliskan sesuatu, menulis artikel, menuliskan satu tulisan, tesis, gitu, hal-hal yang terkait dengan analisis, penjelasan, prediksi, dan juga penjelasan dan prediksi sekaligus gabung jadi satu, sehingga kemudian ada konsep ke depan itu seperti ini, itu tolong dipahami dengan baik. Sebelum nanti Bapak Ibu menjelaskan sebuah tulisan yang akan Bapak Ibu kemukakan itu, dan kemudian merumuskannya sebagai novelty, kebaruan, atau paling tidak sesuatu yang berbeda. 4 langkah selain desain dan aksi ini, itu yang seringkali kemudian dikatakan sebagai state of the art dari sebuah tulisan. State of the art dari sebuah tulisan. Jadi bagaimana perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Kenapa? Karena ya kita bukan penulis yang pertama. Misalkan saya menulis bagaimana pembentukan peraturan daerah dengan memperhatikan, mempertimbangkan kepentingan orang miskin, saya bukan orang yang pertama. Banyak orang yang sudah berbicara tentang kemiskinan. Banyak orang yang sudah bicara tentang bagaimana pembentukan produk hukum. Bagaimana pembentukan produk hukum. Udah banyak banget. Nah, disitulah kemudian kita menganalisis, menjelaskan, memprediksi, dan kemudian menjelaskan dan memprediksi sekaligus. Yang kemudian, dari penjelasan-penjelasan itu, kita harus mampu menawarkan framework, kerangka kerja, desain atau aksi lanjutan. Di sini nanti akan terkait dengan originalitas tulisan kita, kemanfaatannya, ataupun originalitas tetap bersifat relevatori, alias menghasilkan pengetahuan yang sebelumnya itu menjadi misteri. Yang ini nggak usah deh. Itu 100 tahun satu itu sudah banyak gitu. Saya berikan contoh kemarin, saya diskusi dengan Pak James gitu. Saya bilang ada satu undangan, ada sebuah call paper yang mengajak untuk menulis tentang green space. Ya. Yang terpikir di dalam kepala saya pada waktu setelah membaca guidance-nya adalah alun-alun. Ya. Alun-alun itu lapangan luas yang ada di tengah kota. Dan biasanya kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap kota itu ada alun-alunnya. Dan di alun-alun itu biasanya ada masjidnya. Jadi alun-alun itu punya makna kultural, punya makna ekonomi, ada makna spiritual, dan sekarang mau saya kasih tambah,
itu sebenarnya green space, ruang terbuka hijau. Gitu. Nah, alun-alun itu hanya ada di Indonesia. Yang kemudian fungsinya seperti itu. Nah, kalau ditulis di dalam bentuk jurnal internasional itu mungkin akan sangat menarik bagi orang luar gitu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat pada tulisan yang pertama. Ya, Black Swan tadi itu, angsa hitamnya itu. Kalau orang nulis alun-alun, ruang terbuka hijau banyak. Tetapi kemudian memaknai alun-alun, memaknai ruang terbuka hijau, tetapi dengan makna kultural, makna ekonomis, dan makna-makna yang lain. Mungkin yang makna ekonomis sudah ada, mungkin yang makna untuk climate change juga sudah ada, tetapi untuk makna tertentu mungkin belum ada. Dan kita yang pertama. Atau paling tidak, di satu daerah itu ada lesson learn yang sifatnya bisa dicontoh bagi daerah lain. Gitu. Ini tulisan yang kedua. Tulisan yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa kesalahan yang sering kita lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian yang positivistis. Kesalahan pertama itu adalah kesalahan dalam tingkat pengukuran, level of measurement. Ya. Wadah banyak itu. Tapi orang hukum itu, kalau neliti, jarang sekali berbicara tentang tingkat pengukuran. Ya. Kalau meneliti, jarang sekali memberikan tingkat pengukuran. Padahal kalau hakim, jaksa, pengacara, kalau bekerja, itu pasti punya ukuran. Ukuran pertama apa? Unsur. Ada kasus pencurian, kita akan lihat. Ya, akan lihat. Kasus pencurian itu unsurnya adalah siapapun atau barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud dimiliki, dan seterusnya. Ini kan tingkat pengukuran. Dan tingkat pengukuran ini nanti tidak akan bisa dilepaskan dengan evidence, pembuktian, alat bukti. Cara mencari alat buktinya juga sudah diatur. Nah, kita seringkali melihat pasal, itu selesai. Tidak memahami pengukuran ini. Ini kegagalan yang pertama. Kegagalan yang kedua, itu kesalahan dalam teknik, kalau di sini statistis deskriptif. Ya. Saya kasih contoh aja mungkin begini ya. Saya beberapa kali jadi ahli di pengadilan. Dan ketika saya di pengadilan, yang saya cari pasti karena ahli, itu pasti adalah dasar-dasar pemikiran, hal-hal yang paling mendasar. Dasar-dasar keilmuan. Tetapi seringkali yang saya hadapi adalah saya diajak masuk ke pemahaman tentang pasal. Kalau pemahaman tentang pasal, itu kan hakim, jaksa, pengacara, udah ahli. Ya, sudah ahli. Yang kita perlukan sekarang adalah statistik deskriptifnya. Kalau mau masuk ke wilayah yang sifatnya normatif. Artinya apa? Statistik deskriptif sebagai ahli ini, saya akan lihat putusan-putusan hakim yang sebelumnya. Itu kita pelajari dan kemudian kita sampaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi kita sampaikan. Nah, biasanya ketika kita menyampaikan putusan-putusan seperti itu,
itu adalah situasi real yang hakim ya sudah ada putusannya, sudah ada evidence-nya, mereka akan mengikuti. Nah, dalam konteks penelitian hukum, seringkali kita tidak mengambil teknik statistik deskriptif ini sebagai pertimbangan. Salah satu contoh ya, statistik deskriptif di sini itu kalau di Amerika yang sekarang baru berkembang sebuah bukan baru ya, tahun 90-an itu sudah berkembang dengan kajian-kajian yang sifatnya eurimetri. Ya, kajian-kajian eurimetri. Seorang hakim ya, karakternya itu dikaji. Karakternya itu dipahami. Hakim tanggal tua, nggak punya duit, mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke kerja, anaknya minta duit, orang nggak punya duit pasti marah kan. Istrinya cembetut, nggak dikasih sarapan pula. Pasti ketika memutus perkara, psikologinya berbeda. Atau begini, dulu saya pernah mendapat penelitian dari KY untuk mengeksaminasi putusan-putusan hakim. Hakim itu banyak sekali yang nggak mau putusannya dieksaminasi dan dia marah. Nah sekarang terbalik, banyak hakim tolong putusan saya dieksaminasi pas dari KY. Kenapa? Karena itu akan sangat penting untuk track record dia untuk promote, terutama ke Mahkamah Agung. Nah itulah yang saya maksudkan sebagai statistik deskriptif. Sebuah keajegan yang akan berlaku terus-menerus, yang akan berlaku berulang. Karena hukum pada umumnya juga begitu. Walaupun kekuatan mengikatnya berbeda. Salah satu contoh statistik deskriptif itu dilakukan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur membubarkan MPR, ditanya, Gus, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya karena saya presiden. Soekarno presiden bisa membubarkan MPR tuh. Nah, saya presiden juga. Bisa dong membubarkan MPR, MPR DPR. Ya, bubarkan. Ya, tapi nilainya kan berbeda. Soekarno pada waktu itu powerful, Gus Dur tidak powerful gitu. Kalau Soeharto dulu mau membubarkan MPR DPR, nggak perlu dibubarkan. Dipelihara orang-orangnya, semuanya takut sama dia. Gitu. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai statistik deskriptif yang di dalam ilmu hukum ini kayaknya menjadi sesuatu yang ya nggak menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, itu juga masih terkait dengan kesalahan kedua ya. Kesalahan dalam memilih teknik statistik untuk analisis multivariat. Apa yang dimaksud dengan multivariat? Ya, multi itu banyak, variat itu variasi lah, variasinya banyak. Saya ingin menguatkan begini. Oke, ini saya katakan sebagai analisis multivariat. Tapi ilmu hukum itu adalah ilmu menafsir. Dan ketika menafsir, itu harus bersifat hermeneutik. Metodenya itu hermeneutik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami dalam konteks statistik deskriptif, itu ke proses berpikir yang multivariat. Ya. Saya seringkali bertanya dulu ke mahasiswa, kalau zaman Riko jadi Bupati Lampung Selatan, kira-kira pengaruh bapaknya itu kuat enggak? Atau begini, kalau ada seorang tentara, pangkatnya itu kapten, istrinya itu pasti pangkatnya lebih tinggi, mayor. Gitu. Itu kan sebenarnya
Analisis multivariat. Kenapa kok gitu? Wah, penjelasannya panjang. Hukum pun juga begitu. Ya. Hukum itu juga begitu. Mesti harus kita lihat di dalam sebuah kerangka interdisipliner. Ya, interdisipliner. Undang-Undang nomor 1 tahun 74, usia kawin seorang perempuan dinaikkan dari 16 ke 19. Apa dampaknya? Dampaknya, salah satu contoh di Kabupaten Lampung Timur, permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan karena usia itu melonjak tajam. Loh, kenapa kok begitu? Iya, karena biasanya usia 16 bisa merit, sekarang dinaikkan 19. Nah, ketentuan ini harusnya diikuti dengan pendekatan yang lain. Kenapa kok usia 16 sudah merit? Oh, usia 16 sudah nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena ekonominya jeblok. Ya, kawin itulah. Gitu. Nah, biar tidak kawin di usia 16, ya disekolahkan. Untuk sekolah butuh ekonomi. Butuh ekonomi yang kuat, dan seterusnya. Itu adalah sebuah analisis multivariat. Kalau dalam bahasa filsafatnya, ya kita harus berpikir interdisipliner. Banyak sekali di ilmu hukum kita ini. Saya kalau di ruangan diskusi dengan Pak Agus itu, dulu, wah Pak ini bukan hukum. Tadi pagi saya diskusi dengan Pak Akib untuk melihat sebuah jurnalnya Social Science, salah satu scope-nya itu law, mana hukumnya mana gitu. Saya bilang ini semua tulisan hukum. Undang-undangnya nggak ada, loh hukum itu bukan undang-undang. Gitu. Kita memahami hukum itu begitu sempit. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih luas. Bahasanya di sini multivariat. Yang terkait dengan statistik deskriptif. Kalau bahasa filsafat yang disampaikan yang lalu adalah interdisipliner. Hukum akan terkait dengan ekonomi, hukum akan terkait dengan teknologi. Salah satu profesi yang terpengaruh dengan revolusi industri 4.0 itu adalah lawyer. Lawyer. Ya. Richard Susskind itu bilang, sekarang ini orang nggak perlu datang ke seorang lawyer. Dia ketik di Google, dia ketik di sebuah aplikasi, cari aplikasi, dia tanya pada aplikasi, ada jawabannya, dan dia sudah bisa menebak itu. Ya jangankan hukum, dokter pun juga begitu. Ada telemedicine sekarang. Dokternya entah di mana, cukup telepon dengan keluhan 123, dokternya sudah bisa memberikan diagnosis. Di Google ada. Halo dokter, itu kan telemedicine. Orang hukum nggak berpikir, loh bagaimana hubungan hukumnya? Kita ketinggalan terus. Gitu. Kenapa? Karena berpikirnya belum interdisipliner, belum multivariat. Gitu. Kemudian yang keempat, seringkali peneliti itu tidak menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari responden. Ya. Kita seolah-olah kalau sudah baca undang-undang, benarlah undang-undang itu. Enggak begitu. Undang-undang itu law and book. Law and action-nya penuh dengan pencak silat. Ada A mencuri, B mencuri, C mencuri. Semuanya pakai pasal pencurian. Tapi di situ ada hukuman yang berbeda. Kenapa demikian? Itulah yang kemudian di dalam hukum pidana ada namanya disparitas. Disparitas apa? Pemidanaan. Itu. Nah, teman-teman positivistik atau teman-teman yang belajar hukum, biasanya ya
Ini pasalnya. Lu mau apa gitu. Dan yang ketiga, yang kelima, sebagaimana dikemukakan oleh Krombach Alpha, yang diaplikasikan dan kemudian dikonstruksikan yang bersifat reflektif, itu nggak pernah dilakukan. Kita harus, hukum itu adalah prediksi-prediksi yang isinya yang berangkat dari preskripsi, perintah. Aturan-aturan yang dilahirkan sekarang itu akan mempunyai dampak. Tahun 88 keluar Pakto 87. Tahun 87 keluar Pakto 87. Paket Oktober 87. Untuk membuat bank cukup punya dana 50 juta. Bank itu memobilisasi dana masyarakat. Prajoto itu baru lulus dari UI. Dia menguatkan, loh kalau caranya begini 10 tahun yang akan datang akan terjadi kolab. Loh kenapa kolab? Perbankan kolab. Ya pemilik bank akan lari. Punya duit 50 juta, terkumpul 500 juta, lari ke luar negeri. Selesai. Banknya bangkrut. Gitu. Oleh karena itu, di sini kita harus mampu membuat hitung-hitungan. Membuat prediksi-prediksi. Di sinilah dibutuhkan sebuah konstruksi berpikir yang sifatnya komprehensif. Perbankan misalkan. Perbankan dibagi sekarang. Ada perbankan konvensional dan syariah yang kemudian dikenal dengan double window. Ya harusnya kan beda dua ini. Syariahnya sudah syariah benar belum? Yang konvensional, yang katanya haram atau apapun namanya konvensional, nggak agamis itu terpisah jelas atau enggak? Yang jelas pasti akan ada pertemuan-pertemuan itu. Bank saya BNI, pakai ATM. Saya ambil di bank syariah. Harusnya kan begitu saya masukkan, masuk di layarnya ATM bank BNI yang syariah. Maaf, bukan mukrim. Harusnya kan begitu. Oh, bisa juga tuh. Loh, kenapa kok bisa? Itu komunikasi, itu pertemuan-pertemuan yang nggak bisa dihindarkan. Nah, yang selanjutnya, pemikiran-pemikiran kita itu kemudian harus dirangkai di dalam satu bahasa. Ya. Bahasa ini adalah instrumen. Bahasa itu adalah salah satu sarana ilmu. Sarana ilmu itu ada 4. 1 bahasa, 2 logika, bahasa, statistika, bahasa, matematika, statistika, dan logika. Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu belajar hukum, tetap harus paham dengan matematika. Tetap harus paham statistika. Matematika hukum itu tidak seperti matematika yang ada di MIPA. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau orang hukum bukan begitu. 2 kali 2 seyogianya 4. Seyogianya. Loh, kok begitu? Ya bagi kita 2 kali 2 sama dengan 3 tambah 1. Sama kan? 4. Loh kok 3 tambah 1? Iya, saya 3, kamu 1. Ini adalah realitas-realitas yang kemudian harus dituangkan dalam bahasa. Problemnya kemudian, ketika kita belajar bahasa, di balik bahasa itu ada logika sebenarnya. Orang hukum kalau bikin kalimat biasanya panjang, ngeringkel-ngeringkel. 1 paragraf, 1 alinea, 1 kalimat. Sehingga yang membaca capek. Seharusnya kan ketika menulis,
struktur SPOC, subjek, objek, predikat, komplement, keterangan. Kasih anak kalimat, terserah. Jadi subjeknya itu jelas. Objeknya jelas. Predikatnya itu jelas. Kurang jelas, dikasih keterangan. Gitu. Nah, di sini saya kemukakan beberapa pengalaman saya ketika menulis, gitu ya. Pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tolong dibaca sendiri. Ya. Yang ingin saya kemukakan ini, integritas akademik. Ya. Selingan aja. Dan publikasi internasional. Oh, kita dituntutlah untuk publikasi, yes. Tapi kemudian ketika harus internasional dan bereputasi, ya akhirnya kita jadi komoditas orang-orang luar. Tapi yang ini nggak akan saya ini, tapi tolong baca sendiri deh. Gitu. Yang jelas Bapak Ibu juga dituntut nanti untuk publikasi. Jurnal internasional, jurnal nasional, Sintas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jurnal internasional bereputasi, monggo. Tapi bagi saya ini adalah sebuah selingan yang enggak perlu saya bahas, tapi tolong dibaca. Termasuk juga bagaimana mendiskusikan temuan penelitian, monggo dibaca. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut kalau saya mengajar materi metode penelitian. Tapi di metode penelitian nanti. Yang pasti begini, ada urut-urutan komponen yang ada di dalam satu diskusi itu ya. Yang pertama mesti kalau mau menulis itu kira-kira mau apa sih, ditulis apa? Temuannya itu apa? Yang pertama mesti kita harus tahu dulu pernyataan temuan yang akan kita tulis. Profesor Kusnadi Harja Sumantri, ketika ada mahasiswa bimbingan S2, S3, S1, mengajukan judul pada dia bimbingan. Itu pertanyaan pertamanya adalah, kesimpulan dari skripsimu atau tesismu atau disertasimu itu apa? Kenapa? Karena itu adalah pernyataan temuannya dulu. Baru kalau temuannya sudah ada, dia tarik ke belakang sampai judulnya itu apa. Ya. Dan ketika membahas temuan apa yang akan ditulis dalam skripsi, dalam tesis maupun dalam disertasi, itu ada temuan yang penting dan temuan yang tidak penting. Yang tidak penting itu dibuang, yang penting itu kemudian dikaji mendalam. Gitu. Dan langkah-langkah selanjutnya silakan untuk dibaca, bandingkan dengan penelitian sebelumnya, ini terkait dengan state of the art, beri penjelasan temuan yang tidak diinginkan. Ya, buang itu juga nggak sembarangan. Saya berikan contoh, misalkan pendapat atau konsep hukum progresifnya Profesor Cacipto Raharjo. Anda nggak setuju? Oh, nggak apa-apa. Itu. Orang S2 tapi nggak setuju dengan teori konsep hukum progresifnya. Kalau berantem atau beradu dengan Prof. Cep kalah, itu tetap menang. Apalagi kalau menang. Gitu. Tapi yang paling utama adalah kita harus mampu memberikan contoh dan penjelasan yang mendukung. Nah,
problem yang paling mendasar itu adalah bagaimana cara kita menalar. Ada proses penalaran deduksi dan induksi. Materinya sudah saya kirim itu. Ya, materinya sudah saya kirim, tetapi saya nggak pernah di tesis mahasiswa S2 ini, dan mungkin juga seluruh Indonesia, cara menalarnya itu dengan deduktif atau induktif. Nggak jelas itu, MC, mak jelas. Nah, tolong dibaca. Nanti termasuk yang ini, bagaimana menulis metodologi, dan seterusnya. Ini nanti saya share ke grup, ya. Saya share ke grup, dan saya, Bu Ria ada, Bu? Enggak ada. Saya sudah memberikan tugas untuk membuat artikel dan guidance-nya belum? Saya enggak akan lakukan ujian, tapi mahasiswa nanti saya minta untuk membuat artikel, membuat makalah, dan saya minta dikirim fisiknya. Kalau memeriksa di laptop gini, matanya sudah tua. Tugasnya nanti saya kirimkan minggu depan, ya besok atau besoknya gitu. Tapi nanti dikumpul di jadwal ujian semester. Oke, mungkin itu materinya nanti saya share melalui Sija ada? Enggak ada, mungkin di ruangan ya. Nanti materinya saya share lewat itu. Ya, Pak. Ya, Jak, nanti materinya tak kasih ke dirimu, tolong dikirim ke grup ya. Siap, Pak, siap. Begitu mungkin ya. Untuk sementara cukup, dan nanti akan saya beri tugas untuk UAS, ujian akhir semester, tapi ujiannya dalam bentuk membuat artikel. Ya, membuat artikelnya filsafat ilmu. Karena ini filsafat ilmu, maka kajiannya nanti akan terkait dengan aspek hakikat, epistemologi, ontologi, hakikatnya, epistemologi, metodenya, dan aksiologi, manfaatnya. Temanya boleh apapun, tapi nanti guidance-nya akan saya berikan pada Anda. Substansinya silahkan apapun, dan kalau bisa itu terkait dengan tema tesis yang akan saudara tulis. Ya, tema tesis yang akan saudara tulis. Mungkin itu. Nanti bahannya saya kirim lewat Sija. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.